Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Bones yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga orang pria bernama Marcus, Will, dan Aaron yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah hutan untuk melakukan liburan akhir pekan dengan cara berkemah dan melakukan pendakian. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun singgah di sebuah bar untuk memesan makanan terlebih dahulu. Di sana Marcus pun sempat melihat seorang wanita cantik yang tengah duduk sendirian bernama Haley. Melihat hal itu, Marcus pun mencoba menggoda dan merayu Haley. Tapi Marcus tidak menyangka jika Haley telah memiliki suami yang bernama Jeremy. Tak terima kekasihnya dirayu oleh Marcus, Jeremy pun menjadi sangat marah. Lalu terjadilah perkelahian antara Marcus dan Jeremy. Can we help you? Nah, it's a little late for that. Jeremy! Pemilik bar pun langsung mengusir mereka dari bar karena dianggap telah mengganggu kenyamanan para pengunjung. Akibat kericuan yang terjadi, Marcus, Will, dan Aaron kembali melanjutkan perjalanan. I'll say. I still can't believe. Di tengah perjalanan, mereka bertiga pun melihat dua pengendara mobil yang sedang menepi. Akan tetapi anehnya mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka. Sontak hal itu membuat mereka merasa takut, namun mereka memilih untuk tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah sekian lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di rute yang sudah mereka tentukan. When you told me you were having a bachelor's, Didn't Chloe and her suck it up, fellas. It's not. Ternyata selain mereka bertiga, terdapat sepasang kekasih yang merupakan teman mereka bernama Jordan dan Casey yang telah tiba lebih awal. Setelah itu mereka pun mulai membagi tugas, di mana Marcus ditugaskan untuk membangun tenda, Will dan Casey akan pergi mencari ranting pohon yang digunakan untuk membuat api unggun, sementara Aaron dan Jordan akan pergi mencari air yang bersih di dekat sungai yang tak jauh dari tempat mereka. I'm so. I miss him. He'll be good. Get easy, Daniel Boone. Don't hurt yourself, all right? You want to sit for a minute? Yeah, sure. Oh, yeah, not at all. Thanks. Tak terasa malam pun tiba. Mereka pun mulai menghidupkan api unggun dan juga melakukan pesta dengan meminum minuman keras. Aaron. Your only Will. Fellow kind. Karena Aaron terlalu banyak minum, Aaron pun menjadi sangat mabuk dan muntah-muntah. Coin to see who grabs the pukey hat. Karena mereka berlima sudah dalam kondisi yang mabuk, mereka pun langsung tidur. Beberapa dari mereka ada yang tidur di dalam tenda, dan ada juga yang tidur di luar tenda. Singkat cerita, pagi pun tiba. Marcus dan Aaron tiba-tiba dikagetkan dengan seseorang bertubuh besar dengan membawa rantai dan senjata kapak. Orang yang kita sebut saja sebagai John mulai menatap mereka dengan tatapan aneh. Tapi tak lama kemudian, John pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Aaron dan Marcus mulai menyiapkan sarapan pagi. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan Jeremy dan Haley yang sedang pergi ke hutan untuk berburu rusa. Mereka pun menepi di sebuah hutan yang tak jauh dari lokasi Marcus dan teman-temannya mendirikan tenda. Di sana Jeremy pun mengajak Haley masuk dalam hutan untuk mencari rusa, tapi tampaknya Haley menolak untuk ikut. Haley lebih memilih untuk menunggu Jeremy di mobil, sementara Jeremy itu sendiri yang akan memasuki hutan. Ketika sedang menelusuri hutan, tiba-tiba saja ia mendengar suara siulan. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tiba-tiba saja terdapat anak panah yang melesat tepat mengenai punggung Jeremy, sehingga membuat Jeremy kesulitan untuk berjalan normal. Dalam kondisi terdesak, Jeremy mencoba berteriak meminta tolong berharap Haley mendengar teriakannya. Tapi ternyata Haley sedang mendengarkan lagu sehingga ia tidak mendengar teriakan dari Jeremy. Akibatnya Jeremy pun dibunuh dengan sadis oleh pria misterius itu. Beberapa saat kemudian, Haley pun semakin khawatir dengan keadaan dari Jeremy yang tak kunjung kembali. Oleh sebab itu, Haley pun segera menyusul ke dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, Haley hanya melihat topi yang dikenakan Jeremy sebelumnya yang saat ini tergeletak di tanah.
Di saat yang sama pula, pria misterius itu mulai mengejar Hailey dan langsung membuatnya pingsan di tempat. Kembali lagi ke Marcus dan teman-temannya. Sebelum melanjutkan pendakian, mereka sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian Marcus dan Aaron pun mulai bercerita pada yang lainnya mengenai seorang pria bertubuh besar dengan membawa rantai dan kapal yang mendatangi mereka tadi pagi. Pria itu langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pun masih berpikir positif bahwa mungkin saja dia merupakan pemilik tanah ini yang kaget melihat sekelompok orang yang berkemah di tanah miliknya. Setelah selesai sarapan pagi, mereka pun berniat melakukan pendakian untuk melihat keindahan alam dari atas bukit. Sementara beberapa barang termasuk tenda akan mereka tinggalkan sejenak. Just maybe get to stop. I don't know if I want to break yet. Karena merasa kelelahan berjalan terus-menerus, beberapa dari mereka memilih untuk beristirahat sejenak. Namun berbeda dengan Casey yang berniat untuk menikmati suasana alam. See you in a minute. Ketika Casey sedang menikmati suasana alam, ia pun mendengar suara-suara aneh. Lalu tiba-tiba saja muncul seorang pria misterius yang langsung membunuh Casey di tempat. What the hell was that? Teriakan Casey pun didengar langsung oleh yang lainnya. Mendengar hal itu, Will pun berniat mengecek keadaan dari Casey, sementara yang lainnya disuruh menunggu di tempat itu. Ketika Will mengeceknya secara langsung, ia sangat terkejut melihat dua orang pria misterius yang saling merebut tubuh Casey. Sayangnya aksi Will terciduk oleh mereka setelah ia secara tidak sengaja menginjak ranting pohon. Will segera berlari mengarah ke teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk berlari juga. Will akan menjelaskan segalanya jika situasi sudah aman. Akan tetapi di tengah pelarian itu, Jordan terkena panah di bagian vitalnya sehingga membawa Jordan pun tewas seketika. Melihat Jordan yang sudah dalam kondisi terkapar, Will, Marcus, dan Aaron segera pergi menjauhi dua psikopat itu dan pergi ke tenda untuk mengambil kunci mobil mereka. Saat Marcus sedang mencari kunci mobil mereka, salah satu psikopat yang membawa panah mulai mendekati mereka. Tanpa mereka sadari, satu psikopat lagi mulai mendekati mereka dari arah belakang. Akibat mereka yang lengah, satu psikopat itu pun berhasil membunuh Marcus. Kini hanya tersisa Will dan Aaron saja yang berhasil lolos dari kejaran dua psikopat itu. Mereka pun terus berlari dan berlari untuk menjauhi psikopat itu. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Will dan Aaron ternyata masih tersesat di dalam hutan tersebut. Karena mereka merasa kelelahan, mereka pun beristirahat sejenak. Tapi mereka berdua tidak menduga bahwa kedua psikopat itu muncul di belakang mereka. Akibatnya Will pun dibunuh dengan sadis oleh psikopat itu, sementara Aaron dibuat pingsan dan segera dibawa menuju sebuah kabin. Tak terasa waktu pun cepat berlalu. Karena Hailey tak kunjung pulang dari kemarin, membuat ayah Hailey menjadi sangat khawatir. Ayah Hailey pun segera pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan salah satu teman lamanya yang bernama Sheriff Marty. Ayah Hailey pun menceritakan pada Marty bahwa putrinya yaitu Hailey tak kunjung pulang dari berburu. Oleh sebab itu, ayah Hailey bersama dengan Marty segera pergi ke lokasi Hailey menghilang. Setelah sekian lama berkeliling, ayah Hailey dan Marty hanya menemukan sebuah mobil milik seseorang yang ternyata itu adalah mobil Will. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam hutan untuk mencari Hailey. Kembali lagi ke Aaron yang sedang disekap di sebuah kabin tengah hutan. Aaron yang baru tersadar dari pingsannya melihat Hailey yang dalam kondisi disekap juga. Mereka berdua pun merasa bingung dengan apa yang terjadi pada mereka. Selang lama kemudian, dua psikopat itu datang untuk membawa Aaron ke ruang makan untuk bertemu dengan ibu mereka yang bernama Lucy. Terungkaplah bahwa ternyata selain keluarga psikopat, mereka juga merupakan keluarga kanibal yang suka mengkonsumsi daging manusia. Lucy kemudian memperkenalkan kedua anaknya yang bernama Jefferson dan Cloyd. Alasan Lucy tidak membunuh Aaron dan malah mengajaknya ke ruang makan adalah dikarenakan Cloyd yang jatuh cinta pada Aaron. Cloyd yang memiliki kelainan ini berniat untuk melakukan mantap-mantap dengan Aaron. Tapi sebelum melakukan mantap-mantap, Lucy akan mengadakan upacara pernikahan kecil-kecilan untuk mereka berdua. Jefferson kemudian mengambil hidangan makanan spesial untuk Aaron dan juga Cloyd, yang ternyata hidangan itu merupakan kepala dari Will. Lucy pun meminta Cloyd untuk memakan daging manusia tersebut karena itu adalah daging spesial yang sangat lezat. Lucy dan kedua anaknya pun menyantap makanan itu dengan salah lahap, berbeda dengan Aaron yang merasa jijik melihat mereka mengkonsumsi daging manusia. Setelah selesai makan, acara pernikahan mereka pun segera dimulai.
Terlihat Cloyd menggunakan kain yang biasanya digunakan oleh seorang wanita. Lucy kemudian meminta Jefferson untuk melukai kaki Aaron agar dia tidak bisa kabur. Setelah upacara pernikahan itu selesai, Cloyd pun mengajak Aaron menuju kamar untuk melakukan mantap-mantap. Discreetly. Is more than perfect. Tentu saja Aaron yang merupakan orang normal menolak untuk melakukan mantap-mantap dengan Cloyd. Selagi mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, Hailey pun mencoba berbagai cara untuk melepas ikatan yang mengikat tangannya. Setelah berjuang cukup lama, usahanya pun membuahkan hasil di mana dia berhasil membuka tali yang mengikat tangannya. Tak lama kemudian datanglah Jefferson yang merasa terkejut melihat Hailey yang telah menghilang. Dalam kondisi lengah, kesempatan itu digunakan oleh Hailey untuk mencekik leher Jefferson dengan menggunakan sutas tali. Tak lama setelah itu, Jefferson pun meninggal akibat kehabisan nafas. Setelah kematian Jefferson, Hailey pun pergi ke ruang makan dan menemukan senjata tajam. Ia lalu pergi mencari keberadaan dari Aaron di sebuah kamar. Secara perlahan, Hailey mendekati Cloyd yang sedang berdandan, namun sayangnya aksi Hailey diketahui oleh Cloyd. Akibatnya, Cloyd pun melakukan perlawanan sehingga pisau yang dibawa Hailey pun terjatuh tepat di depan mata Aaron. Aaron pun langsung mengambil pisau itu dan dengan pisau itu, Aaron pun langsung menusuk Cloyd di tempat. Tapi sayangnya serangan Aaron tidak mengarah ke bagian vital sehingga membuat Cloyd masih dapat berlari keluar dari kabin tersebut. Hailey pun mulai melepaskan tali yang mengikat tangan dari Aaron. Setelah berhasil membebaskan Aaron, Hailey pun membawa pisau itu dan segera pergi mencari keberadaan Cloyd yang kabur menuju hutan. Pada akhirnya, Hailey pun berhasil membunuh Cloyd di tempat. Kembali lagi ke Aaron yang mengalami kesulitan berjalan akibat kakinya yang terluka parah. Aaron berusaha merangkak untuk menjauhi kabin itu, namun usahanya dihentikan oleh Lucy yang merasa marah melihat Jefferson yang telah meninggal di dalam kabin. Lucy kemudian mulai menyiksa Aaron dengan menamparnya berkali-kali. Tanpa Lucy sadari, Hailey mulai mengendap-endap mendekati Lucy. Tapi sayangnya aksi Hailey dapat digagalkan dengan mudah oleh Lucy. Awalnya Lucy ingin mematahkan tulang punggung Hailey, namun beruntung saja Hailey memiliki kecerdasannya luar biasa, di mana dia langsung menggigit leher Lucy hingga membuatnya mengalami pendarahan. Tak lama setelahnya, Lucy pun tewas akibat kehabisan banyak darah. Hailey pun mulai menggendong Aaron dan mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Di tengah perjalanan, ayah Hailey bersama dengan Sheriff Marty melihat Hailey dan Aaron yang dalam kondisi terluka. Dengan cepat mereka pun membawa Hailey dan Aaron menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Scene akhir memperlihatkan John yang sedang menangisi kematian dari Lucy. Ternyata John ini merupakan suami dari Lucy dan ayah dari Jefferson dan Cloyd. John pun merasa sangat bersedih atas kematian istri dan juga anak-anaknya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.